karena 5 tahun ini saya terpaksa karena dia mempunyai chat ya, chat candaan saya sama ibunya itu yang nggak benar gitu. Masih cerita awal ketemu sama Risma, awal kenal sama NR gitu. Awal kenal itu pas ada 2017. Iya, 2017 itu di acara pencak silat. Ya? Iya. Jadi di situ sempat kenal apa? Mulai deket lah gitu. Ya. Karena kelihatan saya tuh dia kan orangnya baik, pakai berhijab gitu kan ya. Ya dari situ sih kenal. Dia tertarik juga sama. Iya. Sama ya. Dari kenal itu mungkin prosesnya sehingga jadi pacaran itu seperti apa sih Bang, melihat sosoknya dia juga gitu. Nah, ya kan saya melihat dari segi penampilan dia tuh apa ya, syar'i lah ibarat kata ya, berkerudung gitu. Saya kan taunya dia tuh orangnya baik ya kan, baik ya, jalan waktu ya demi jalannya berwaktu kelihatan watak asli dia tuh kayak gitu, suka nuntut gitu, suka keributan. Jadi selama pacaran itu yang ada ribut aja gitu Bang. Ya. Mungkin pacaran berapa lama itu Bang, udah pacaran? 5 tahun. Iya, kurang lebih pacaran saya 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ini pacarannya gimana? Sehat kah atau mungkin seperti apa? Iya, pacarannya ya seperti biasa. Nah, semenjak saya tahu watak dia kayak gitu kan, sebenarnya saya udah hilang rasa sayang saya, rasa cinta saya. Karena 5 tahun ini saya terpaksa karena dia mempunyai chat ya, chat candaan saya sama ibunya itu yang nggak benar gitu tuh. Ya, karena itu chatnya juga cuma candaan. Nah, dia tuh selalu nuntut lah gitu. Kalau kita putus bakal tersebar sampai akhirnya dia meminta nikah gitu. Kalau nggak dinikahin bakal disebar nih chatan gua sama saudara ayah sama mertuanya. Nah, kalau itu kan dari Risma dari NR ke Abang. Ya. Kalau dari Abang ke NR sendiri pas pacaran gimana sih nge-treatnya NR? Ya biasa sih, kayak Ngasih uang gajian gitu. iya, jadi saya mah ya pas pacaran juga gitu, uang udah dihandle sama dia gitu, dengan alasan ngumpulin buat nikah katanya. Makanya saya sama orang tua juga ngasih uangnya jarang, malah ngasihnya ke NR padahal belum status suami istri. Ya seperti itu. Tapi kemudian kan dekat sama Ibu H ini punya Ya. NR ini. Awalnya seperti apa? Nah, jadi awal deket ya, awal saya merasa nyaman itu karena selama saya pacaran ini yang merhatikan saya bukan saudara NR-nya, malah ibunya. Contoh kayak saya mau kerja, saya dibekelin, itu hampir tiap hari. Baju pun dicuciin sama ibunya NR gitu. Seperti itu dan timbullah saya rasa apa ya, nyaman ya, bukan, tapi nggak ada hubungan pacaran, tapi saya merasa nyaman sama ibunya karena saya tuh merasa dihargai gitu. Sedangkan iya diperhatikan, sedangkan saudara NR malah bisanya marah-marah doang gitu tuh ke saya, malah banyak nuntutnya. Ya, terima kasih. Tapi pas dekat sama Ibu H ini keluarga dari Ibu NR ini tahu nggak sih Bang, seperti apa kedekatannya sama Ibu H ini? Iya. Padahal kan ya sudah jelas gitu loh, di situ kan ada, maksudnya dia kan teman dekatnya ibunya gitu loh. Maksudnya ada ya chatan yang mengarah ke sana gitu loh. Padahal kan itu cuma candaan. Iya, jadi gitu. padahal kan aku kan sebelumnya pernah chattingan ya, candaan sama ibunya. Nah, itu juga udah diketahui sama bapaknya. Nah, iya, ya udah diketahui lah. Oh, maksudnya aku nih pernah ada hubungan sama ibu mertua, udah diketahui dengan bapaknya sama saudara NR-nya, tapi ya itu malah mereka tetap mau sampai nikah gitu Bang. Hubungan ini maksudnya hubungan pacaran kah atau gimana sama Ibu H? TTM aja sih Bang, kayak yang bercanda-bercandaan Iya. gitu loh. Karena tuh pas pacaran tuh mereka tuh deket gitu tuh, karena Iya. kan orang tuanya NR juga. Jadi sering abangku ini sering cerita gitu loh tentang NR ini ke ibunya gitu tuh. Kayak gitu sih. Tapi yang setelah semua itu terus memutuskan menikahnya, yang ngawalin siapa sih Bang? Nah, jadi yang meminta nikah itu dari saudara NR karena dia
dengan memaksa saya, mengancam saya kalau kamu nggak mau nikahin saya, katanya bakal saya sebarin cetan kamu sama ibu saya gitu. Nah, ya kan harusnya kalau emang udah tahu aku nih, misal contoh orang nggak bener gitu kan, ada hubungan sama orang tuanya, ngapain sih dilanjutin gitu tuh kan, malah kok minta nikah, apa sih yang mau, cinta apa ada sesuatu gitu tuh ya. Terima kasih. Jadi bisa dibilang NR ini yang maksa abang buat nikahin NR. Iya betul, karena ya Terpaksa juga kan. terpaksa juga karena dia mau menjelek-jelekan, intinya mau menyebarkan aib saya itu, yang chatan sama ibunya tentang candaan itu. Iya. Tapi dalam kehidupan pernikahannya ini seperti apa bang? Pas tadi ini kan sudah berapa lama sama NR? Setahun setengah ya. Iya. Nah, dalam pernikahan saya itu sering ribut. Istri saya tuh jarang menghormati saya semenjak Iya, jadi dia kan sebenarnya udah tahu kan ada hubungan gitu tuh. Ada hubungan saya sama emaknya. Dia tuh saya minta berhubungan, dia nggak mau gitu tuh. Pokoknya dia nggak mau punya anak sebelum punya rumah dan mobil gitu. Pokoknya minta fasilitas aja, Bang. Ya. NR pernah curhat juga ke kakak. Ya, betul. Seperti apa curhatnya? Jadi kan setiap ada keributan tuh pasti dia cerita ke aku juga, begitu sebaliknya abangku juga cerita ke aku juga gitu. Jadi dia tuh kalau cerita ya kayak abang kamu nih kayak gini gitu. Dia tuh selalu menuntut pengen punya anak, pengen punya ini, tapi kan kita belum punya apa-apa, dia bilang gitu. Aku sih kalau dia mau punya anak setidaknya ada kendaraan lah gitu, dia bilang seperti itu sih. Tapi pas NR ngajak nikah Bang Rozi ini, NR ini sih cerita sama kakak nggak sih, nanya-nanya Rozi ini gimana orangnya? Oh iya, sebelum pernikahan itu kan padahal udah tahu nih ada hubungan gitu kan ibunya dengan ibunya, tapi dia tuh memaksa gitu loh. Iya. Padahal sejak awal saya sudah kasih tahu gitu loh. Bapaknya juga udah Sis, tahu. gimana nih gitu tuh kan kamu udah tahu loh abangku seperti ini, malah aku tambahin juga loh gitu. Aku kasih tahu gitu loh kan, karena aku juga udah tahu Roji gitu kayak gimana gitu. Jadi aku jelasin semuanya lah, ngasih tahu dia gitu tuh kalau abangku ini ya kayak gitu, tapi dia tetap maksa buat nikah gitu tuh. Sebenarnya dia juga mungkin ya pas di dalam hubungan pacaran itu tuh dia pernah ciuman gitu sama Roji. Nah karena dia tuh mengorbankan semuanya karena dia sudah dicium sama Roji itu loh, jadi dia merasa rugi. Terus juga dia memaksa hubungan ini padahal udah harusnya nggak dilanjutin lagi gitu loh. Tapi dia pokoknya harus gue harus nikah nih sama. Nah, Gitu. iya betul. Jadi memaksa gitu loh padahal. memaksa. Jadi gini, kan saudara NR ini katanya cinta ya, tapi di sini cinta kok dikit-dikit dia tuh menuntut, iya dikit-dikit meminta uang gitu tuh. Jadi intinya gitu sih. Tapi pas di TikTok atau di mana gitu dia bilang saya tetap mau nikah sama Bang Rozi ini, siapa tahu abang bisa sifatnya berubah lagi, nggak main cewek lagi gitu. Seperti apa? Nah, padahal saya sih bukan main cewek ya, namanya saya kerja di perusahaan saya kan suka nawarin ya kan, harus aktif gitu. Kalau saya nggak gitu kan, kalau nggak menjual apapun kan saya kena omelan gitu tuh. Nah, pokoknya terjadi kesalahpahaman. Iya. Pokoknya tapi kan pas dia upload TikTok ini yang ramai itu kan dia bilang netizen komentar bagus nih, dimaafin sama Risma dan nggak di videoin sama warga yang berebut gitu kan. Terus habis itu juga ada apa yang gimana Bang Rozi nggak tegain nanti Risma bisa selingkuh dan hubungan badan sama ibu mertua gitu. Iya Bang. Namanya seperti apa tuh Bang, sama komentar-komentar seperti itu? Oh iya, jadi Untuk netizen untuk sih netizen kalau melihat berita itu jangan satu pihak. Ya yang tadi saya katakan, karena kalau dari satu pihak mungkin udah banyak kan yang bisa membangga-banggakan diri. Intinya kalau mau melihat berita harus nunggu dari pihak kedua gitu, benar enggaknya. Faktanya kan salah gitu. Ya. Dan sekarang nama Bang Rozi sendiri kan udah tercoreng ya kejadian ini nih. Tapi apa aja sih sanksi sosial yang Bang Rozi rasain sekarang, mungkin dari kerjaan kah atau seperti apa? Iya. Dari kerjaan juga saya terpaksa iya, berhenti sih. berantar bersih untuk menyelesaikan masalah ini gitu tuh. Harus.
Jadi mulai hari ini saya udah nggak bekerja untuk mengurus-ngurus masalah ini karena yang udah keterlaluan untuk bertindaklanjuti ke pihak berwajib. Jadi sekarang udah nggak kerja sama sekali apapun. Iya, udah nggak kerja karena dampaknya ini sangat besar sekali. Padahal ini belum 100% betul benar. Iya. Tapi Ibu Abang sendiri seperti apa sekarang berkaca? Kabarnya udah agak sepuh gitu kan. Terus udah nggak kabar seperti ini. Nah, jadi utama tujuan hidup saya sekarang ini cuma satu, ibu saya. Karena saya udah nggak punya apa-apa, makanya kalau ada masalah sama istri saya, makanya saya turuti, saya jaga gitu. Dia ngomong apa, dia minta apa, kayak contoh yang tadi kan, dia minta uang 50 juta, udah saya kasih, padahal itu belum bener gitu, itu tuh salah. Enggak apa-apa, demi emak saya, demi ibu saya yang udah tua, kasihan. Saya tuh pengen membahagiakan orang tua saya dengan cara apapun. Ya, terima kasih. Itu uang tuh maksudnya uang perdamaian kan atau uang apa? Yang 50 juta. Oh ya, jadi Itu jadi yang 25 itu dari ya minta. iya ada. Oh, apa ya? Maksudnya uang tadi yang udah ngasih uang 50 juta ke NR ini maksudnya uang buat apa? Iya, sempat dulu tuh ada masalah gitu ya. Udah dijelasin juga kan. Masalahnya itu ya ada kesalahpahaman dan pihak NR ini meminta uang totalnya pokoknya 50 juta. Jadi dia meminta damai harus bayar 50. Nah, sudah saya terpenuhi 50 juta itu. Ya, terima kasih. Tapi selama pernikahan 1 tahun setengah ini apakah dari harta gono gini Bang? Nah, ya untuk gono gini pun diambil semua sama saudara NR. Saya tidak apa ya, tidak kebagian lah. Dia nggak mau ngebagi, dia mau diambil semua sama dia. Ya. Apa aja itu? Contohnya kayak uang hasil jualan mie ayam itu ada 30 juta, ada motor Aerox udah cash ya 30 juta, sama uang tabungan pribadi kita berdua itu ada ya berapa ya 10 jutaan, sama fasilitas AC segala dibawa dia semua. Saya cuma bawa baju ya.